Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 633. Sebuah bayangan perlahan muncul di belakang Bai Xiu. Ketika bayangan itu muncul, itu adalah hiu raksasa yang ditutupi sisik naga. Hiu putih besar yang asli telah menghilang dan digantikan oleh sisik, menjadi hiu ungu raksasa. Hiu naga iblis abisal raksasa mulai berubah sekali lagi. Tubuh hiu mulai menjadi ramping dan panjang. Sepasang sayap ungu keluar dari punggungnya dan perlahan-lahan terbuka. Tubuhnya juga secara bertahap berubah menjadi naga. Di sisi lain, proses evolusi Lan mungkin juga drastis. Sayap giok di punggungnya mengepak tanpa henti, menyebabkan auranya terus meningkat. Biji telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, tetapi sesosok cahaya muncul di belakangnya. Itu adalah jiwa bela diri wanita salju surgawi. Ciri-ciri wajah wanita salju surgawi yang awalnya buram berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan dia menjadi biji. Es dan salju yang awalnya dingin berangsur-angsur menjadi lebih lembut, dan di dalam dinginnya, ada lapisan kehidupan. Dan di depannya, jadi Phoenix Zider miliknya muncul. Kali ini, jadi Phoenix Zider miliknya berubah menjadi hijau giok sepenuhnya, seolah-olah diukir dari batu giok. Teriakan Phoenix bergema tanpa suara. Jade Green Zider itu tiba-tiba bergetar seolah-olah sedang berjuang. Setelah itu, tiba-tiba meledak dan memenuhi langit dengan cahaya giok dan Phoenix hijau giok melarikan diri. Phoenix berputar di atas kepala Lan mungkin dan wanita salju surgawi di belakangnya perlahan melayang juga. Phoenix hijau giok tiba-tiba terbang menuju wanita salju surgawi dan segera, tubuh wanita salju surgawi memancarkan cahaya hijau terang saat dia menjadi satu dengan Phoenix. Pada saat itu, energi kehidupan yang sangat padat meledak. Wanita salju surgawi yang berevolusi mendarat di Lan mungkin dan perlahan-lahan bergabung dengannya. Temperamen dingin Lan mungkin menjadi lebih lembut. Jade Phoenix Zider miliknya menghilang, begitu pula wanita salju surgawinya. Dia tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan wanita salju surgawi saat sayap hijau giok terbuka di belakang punggungnya. Cincin jiwa oranye emas muncul dari bawah kakinya dan berputar di sekelilingnya. Warna oranye emas mewakili cincin jiwa Great Beast yang berusia lebih dari 100.000 tahun. Nana mengamati dari samping dan mau tidak mau akan terkejut. Fusi antara Lan mungkin dan biji tampak lebih halus. Dua jiwa bela diri Lan mungkin benar-benar menyatu dan menghasilkan lompatan kualitatif yang mengarah ke evolusi khusus. Seolah-olah angsa zamrud, biji, sangat cocok dengannya. Meskipun hanya ada satu jiwa bela diri yang tersisa setelah evolusinya, tingkat jiwa bela diri yang baru ini telah jauh melampaui wanita salju surgawi dan Jade Phoenix Zider, menjadi jiwa bela diri terbaik sejati. Phoenix Zamrud, ini adalah jiwa bela diri baru Lan mungkin. Saat Emerald Phoenix-nya muncul, 4 cincin jiwa Lan mungkin menjadi hitam. Itu berkat perpaduan dari cincin jiwa kembarannya Martial Soul dan mereka semua memiliki warna hitam yang sangat dalam. Transformasi ini merupakan evolusi besar baginya. Di sisi lain, Bai Xiu tampaknya tidak melakukannya dengan mudah. Proses evolusi hiu naga iblis abisal tampaknya agak lambat, dan cahaya yang kuat menjadi samar-samar terlihat. Nana mengerutkan kening dan menutup matanya. Bai Xiu bingung saat ini. Kesadarannya terbenam di laut spiritualnya dan dia bisa dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya, tapi dia masih berjuang jauh di dalam hatinya. Dia berasal dari garis keturunan hiu putih besar Devil Soul, dan pada saat ini, garis keturunannya berubah. Garis keturunan Abyssal Demon Dragon sangat kejam dan terus-menerus merusak garis keturunannya. Keduanya bercampur menjadi satu. Kesadaran Ratu Iblis juga ada di laut spiritualnya. Kenapa kamu menolak? Mengapa kamu tidak ingin bergabung? Dia menatap Bai Xiu dengan heran. Aku, air mata menggenang di mata indah Bai Xiu. Jika aku benar-benar bergabung denganmu, apakah aku masih memiliki garis keturunan dari Devil Soul Great White Shark? Itu adalah garis keturunan yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu. Investigator, penyelidik, Ratu Iblis berkata dengan marah, kamu berpikir untuk menyesali pada saat seperti ini. Tidakkah kamu memikirkannya sebelumnya? Jika kamu tidak menyatu dengan garis keturunanku, bagaimana kamu bisa menanggungku sebagai jiwa rohmu? Tapi, Bai Xiu berjuang secara internal. Tepat pada saat ini, sebuah bayangan melintas dan di langit di atas laut spiritual Bai Xiu, suara Nana bergema. Perubahan yang terjadi pada garis keturunan Anda hanyalah sebuah evolusi di bawah stimulasi energi, dan itu masih merupakan garis keturunan Anda.
Itu tidak akan pernah berubah. Ini seperti mutasi dari Devil Soul Great White Shark, dan ini hanyalah masalah yang kamu kembangkan. Bai Xiuxiu tercengang. Dengan kata lain, tidak peduli seperti apa garis keturunanku, itu sebenarnya hanya evolusi dari garis keturunan asliku dan tidak diserap oleh garis keturunan lain. Nana berkata dengan lembut, seperti ini. Ini seperti bagaimana berbagai jenis darah tidak dapat menyatu. Jadi, Anda hanya berevolusi di bawah stimulasi energi esensi garis keturunan Ratu Iblis. Saat berevolusi, energi Ratu Iblis akan terisi kembali. Tubuhmu. Awalnya, perbedaan antara dua garis keturunan sangat besar dan sangat tidak mungkin bagimu untuk berhasil. Tapi dengan aura garis keturunan Suanyu yang menyelaraskan mereka, itu memungkinkan garis keturunanmu berkembang dengan sempurna. Dalam aspek ini, kamu sama dengan Mengkin dan kalian berdua mendapat manfaat dari Suanyu. Garis keturunannya sangat kuat dan melampaui hampir semua garis keturunan Soul Beast. Semua garis keturunan Soul Beast akan menjadi lebih lembut di depan garis keturunannya. Pada saat yang sama, garis keturunanmu berkembang, dan begitu juga potensi Ratu Iblis. Ini juga alasan mengapa dia bersedia menjadi jiwa rohmu. Terima kasih, aku mengerti sekarang. Keraguan-raguan di hati Bai Xiuxiu berangsur-angsur menghilang saat dia menganggukkan kepalanya dengan lembut, tatapannya menjadi tegas. Di ruang meditasi. Bayangan di belakang Bai Xiuxiu mulai berubah lebih cepat saat bayangan berbentuk naga ungu kebiruan berangsur-angsur terbentuk. Namun, itu masih memiliki penampilan hiu di kedua pipinya. Pada setiap sisik naga, ada pola samar berbentuk bunga es. Sisiknya berwarna ungu, tetapi pola esnya berwarna biru tua, itulah sebabnya ia memiliki warna ungu kebiruan yang aneh. Raungan naga rendah bergema bersama dengan getaran yang mengguncang jiwa. Evolusi secara bertahap selesai. Mulai saat ini, jiwa bela diri Bai Xiuxiu bukan lagi hiu putih besar iblis atau hiu naga iblis neraka, tetapi naga iblis es abisal. Cincin jiwa oranye emas berdesir. Saat cincin jiwa oranye emas meringkuk, 4 cincin jiwa Bai Xiuxiu lainnya juga berubah menjadi warna hitam pekat. Cincin jiwa 10.000 tahun hitam. Melihat bayangan di belakang Bai Xiuxiu berangsur-angsur stabil, auranya juga stabil. Naga iblis es abisal perlahan bergabung ke dalam tubuhnya, menyebabkan sepasang sayap naga perlahan terbuka di punggungnya. Nana menganggukkan kepalanya puas. Efek fusinya cukup bagus. Pada saat yang sama, ia mempertahankan atribut dari Devil Soul Great White Shark dan Abyssal Demon Dragon. Setelah mutasi, baik itu naga iblis es abisal atau Phoenix Zamrud, mereka berdua menjadi jiwa bela diri terbaik. Sederhananya, itu setara dengan jiwa bela diri kembar naga sejati dan jiwa bela diri kembar Phoenix sejati. Ini tidak hanya membawa peningkatan kekuatan, tetapi juga potensi untuk menjadi dewa. Dengan teknologi federasi modern untuk membantu dalam kultivasi, selama jiwa bela diri seseorang cukup kuat, tidak terlalu sulit untuk berkultivasi hingga berjudul Douluo. Namun, menjadi dewa adalah konsep yang sama sekali berbeda. Yang paling penting, mayoritas jiwa bela diri tidak cukup kuat untuk mendukung master jiwa untuk menjadi dewa. Soul Land 4 Chapter 634. Jiwa iblis asli Bai Xiuxiu Great White Shark Martial Soul tidak cukup kuat untuk mendukungnya menjadi dewa. Hal yang sama berlaku untuk klan Mengkin. Tetapi setelah evolusi lengkap ini dan menggabungkan energi dari dua binatang besar, jiwa bela diri mereka secara resmi memiliki potensi untuk maju menjadi dewa. Inilah yang Biji dan Ratu Iblis nantikan. Melihat aura kedua gadis itu berangsur-angsur stabil dan memasuki tahap akhir perpaduan mereka, Nana merasa lega dan memusatkan perhatiannya pada Lan Suanyu. Sisi Lan Suanyu tidak berbeda dengan kedua gadis itu. Rumput perak biru berpola emas dan berpola perak di telapak tangannya memancarkan kabut cahaya samar, memberi orang rasa keindahan yang berhalusinasi. Kekuatan jiwanya bersirkulasi lebih cepat, dan lingkaran cahaya berwarna pelangi di sekitar dadanya masih seanggun sebelumnya, tapi dia belum menyelesaikan terobosannya. Lan Suanyu bisa merasakan konflik intens antara dua garis keturunan di tubuhnya. Dua garis keturunan yang awalnya lembut berkat inti di pusaran garis keturunannya benar-benar menjadi manik lagi tepat saat dia akan menerobos dan menunjukkan tanda-tanda konflik internal. Bahkan energi emas dan perak di laut spiritualnya memiliki situasi yang sama. Lan Suanyu selalu berpikir bahwa dia telah sepenuhnya menjinakkan dua jenis energi dan menjadikannya bagian dari inti garis keturunan Dewa Naganya. Tapi dari kelihatannya, sepertinya perpaduan itu tidak lengkap. Jangan tidak sabar, pelan-pelan saja. Sebelum kamu menerobos ke peringkat dewa, tidak mungkin garis keturunan naga emas dan perak di tubuhmu benar-benar menyatu. Jadi setiap kali kamu menerobos, kamu harus menghadapi banyak kesulitan.
kali lebih sulit daripada orang biasa. Ini juga alasan mengapa saya meminta Anda untuk mengumpulkan cukup pengalaman. Jika tidak, akan sangat mudah bagi Anda untuk mengamuk. Setiap terobosan berikutnya akan lebih sulit. Syukurlah, kekuatan spiritual Anda meningkat dengan sangat cepat. Dan kamu dapat mengendalikan dirimu dengan lebih baik, sangat mengurangi bahaya. Ketika kamu menerobos ke 6 cincin, kamu akan membutuhkan setidaknya kekuatan spiritual domain roh untuk memastikan keselamatanmu. Suara Nana bergema di dunia spiritual Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tidak dapat menjawabnya karena perhatiannya sepenuhnya terfokus pada pengendalian 2 pusaran. Dia sebenarnya ingin bertanya, saya membutuhkan kekuatan spiritual domain roh untuk menerobos ke 6 dering. Lalu bagaimana dengan deringan 7, 8, dan 9? Nana sepertinya tahu apa yang dia pikirkan dan berbicara lagi, 4 cincin adalah ambang batas yang penting. Jika saya tidak salah, setelah Anda mencapai 4 cincin, rumput perak biru berpola perak Anda akan membangkitkan kendali Anda atas elemen tanah. Dengan elemen tanah, keempat elemen dasar dikumpulkan dan akan memungkinkan Anda untuk mengalami transformasi besar dalam pengendalian elemen. Air, api, tanah, dan angin akan menjadi fondasi Anda di masa depan. Pada saat yang sama, itu akan menjadi fondasi Anda di masa depan. Melahirkan kemampuan khusus. Di masa depan, cincin kelima dan keenam Anda masing-masing akan membangkitkan kontrol elemen terang dan gelap. Ketika 6 elemen Anda dikumpulkan bersama, semuanya akan berbeda. Adapun bagaimana Anda akan menerobos ke yang lebih tinggi tingkat setelah itu, Anda hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu dan melihat bagaimana tubuh Anda berubah dan berkembang. Terobosan kali ini jauh lebih jelas daripada saat dia menerobos ke ring 3. Dia bahkan belum berusia 12 tahun ketika dia menerobos ke 3 cincin, tetapi beberapa tahun telah berlalu dan dia hampir berusia 15 tahun sekarang. Pada saat ini, Lan Xuanyu merasa bahwa rumput perak biru berpola emas dan berpola perak tampaknya memiliki jiwanya sendiri. Selanjutnya, keduanya berbeda dan memiliki kepribadian mereka sendiri. Biasanya, jiwa mereka tidak aktif, dan di bawah harmonisasi garis keturunan Dewa Naga, mereka menjadi sangat cocok satu sama lain. Mereka bahkan bisa terus-menerus menghasilkan kekuatan Dewa Naga dan meningkatkan kekuatan garis keturunan Dewa Naganya. Tetapi setiap kali dia menerobos, kedua jiwa yang tersembunyi itu sepertinya terbangun dan akan mulai bertarung satu sama lain lagi. Saat ini, garis keturunan Dewa Naganya sudah 2 kali lipat jumlahnya dibandingkan ketika dia berada di tahun kedua, tetapi dibandingkan dengan garis keturunan emas dan perak, itu masih kurang dari 1%. Ketika dua garis keturunan ini mulai berbenturan, dia masih merasa seperti dia tidak bisa menekan mereka. Dan agitasi kali ini jauh lebih besar daripada ketika dia mendapatkan cincin ketiganya. Tapi Lan Xuanyu tidak panik sama sekali. Pertama, dia yakin dengan akumulasi dan kekuatan spiritualnya. Lebih penting lagi, bahkan jika dia tidak bergerak, selama Nana berada di sisinya, keyakinannya tetap teguh karena dia tahu bahwa bahkan jika terjadi kesalahan, guru Nana akan ada di sana untuk membantunya. Namun, dia tidak mau dibantu oleh Nana. Itu berarti dia tidak berdaya. Dia sudah bekerja sangat keras pada kultivasinya. Apakah dia benar-benar membutuhkan bantuan Nana untuk menerobos ke cincin 4? Setelah menstabilkan keadaan pikirannya, dia tidak mengejar kecepatan dalam menerobos dan hanya mendesak kekuatan jiwanya untuk menerobos sedikit demi sedikit. Garis keturunan Dewa Naga di antara dua intinya seperti magnet, dengan kuat membimbing garis keturunan emas dan perak dan aura jiwa, memungkinkan mereka untuk mempertahankan rotasi kecepatan tinggi mereka dan menghindari tabrakan sebanyak mungkin. Perlahan-lahan, tubuh Lan Xuanyu mulai berubah. Sisi kiri tubuhnya berubah sepenuhnya menjadi perak dan ditutupi oleh sisik perak. Sisi kanan tubuhnya berubah menjadi emas dan ditutupi oleh sisik emas. 9 sisik Dewa Naga di dadanya terpisah dan 3 di antaranya terbang dan mendarat di dahinya. 6 tetap di dadanya. Lan Mengkin dan Bai Xiu Xiu, yang duduk di kedua sisi tubuhnya dan telah menyelesaikan terobosan mereka, tidak dapat menekannya. Sebaliknya, di bawah pengaruh aura yang dikeluarkan oleh tubuhnya, tubuh mereka menjadi lebih stabil. Permukaan tubuh mereka terus mengeluarkan uap untuk menghilangkan kotoran. Bai Xiu Xiu adalah yang pertama bangun. Ketika kesadarannya kembali dan bahkan tanpa membuka matanya, dia bisa dengan jelas merasakan aura berkobar di sampingnya. Dia membuka matanya tanpa sadar dan menatap Lan Xuanyu. Apa yang dilihatnya adalah cahaya emas dan perak yang berputar di sekitar tubuhnya dan cahaya pelangi dari intinya. Melihatnya seperti ini, hati Bai Xiu Xiu sedikit bergetar. Dia benar-benar tampak tergila-gila. Tepat pada saat ini, tubuh Lan Xuanyu mulai mengeluarkan raungan naga yang samar.
Itu bukan hanya satu raungan, tapi dua. Satu naga mengaum keras dan berapi-api, sementara yang lain jauh dan jelas. Keduanya saling melengkapi. Di belakang Lan Xuanyu, dua sosok ilusi, satu emas dan satu perak, secara bertahap muncul. Pada awalnya, mereka seperti dua helai tebal blue silver grass, tetapi segera, mereka mengungkapkan bentuk aslinya, satu emas dan satu perak, dua bentuk naga. Di dalam cahaya perak, 4 warna secara bertahap muncul sementara cahaya keemasan menjadi lebih dalam. Cahaya 4 warna perlahan naik dan melayang di atas kepala Lan Xuanyu seperti awan pelangi. Cahaya keemasan turun di bawahnya dan berubah menjadi pola cahaya keemasan dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Itu muncul dalam radius 3 meter dari tubuhnya saat pola naga emas berkembang dan muncul samar. Kedua cahaya itu saling melengkapi. Tepat pada saat ini, 3 cincin jiwa ungu muncul diam-diam di lengan Lan Xuanyu. Setelah itu, cincin jiwa ungu lain muncul. Di bawah tatapan terkejut Bai Xiuxiu, keempat cincin jiwa ungu berubah menjadi hitam seolah-olah diwarnai dengan tinta. 10.000 tahun, 4 cincin jiwanya sebenarnya telah berevolusi menjadi 10.000 tahun. Setelah beberapa tahun akumulasi, Lan Xuanyu akhirnya menerobos dan secara resmi memasuki ranah 4 cincin. Nana berjalan ke Lan Xuanyu dan memegang kotak giok di tangannya. Dia membuka kotak itu dan di dalamnya ada ganoderma kecil. Namun, ganoderma ini berwarna ungu dan jernih seperti batu giok. Nana dengan lembut menjentikkan jarinya dan itu benar-benar menghasilkan suara dentang seperti tabrakan emas dan batu giok. Itu menyenangkan dan panjang, dan lingkaran cahaya ungu samar dipancarkan. Nana meletakkan telapak tangannya di sampul ganoderma dan lingkaran cahaya perak samar terpancar dari tangannya. Soul Land 4 Chapter 635. Dengan ledakan, ganoderma itu benar-benar meledak dan berubah menjadi kabut cahaya ungu besar. Saat kabut cahaya ini muncul, itu benar-benar tersebar ke segala arah seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Tapi bagaimana mereka bisa kabur di depan Nana? Lingkaran cahaya perak yang redup berkontraksi ke dalam dan menutup semua kemungkinan rute pelarian. Cahaya perak berkedip di mata Nana dan kabut ungu itu segera menjadi tenang. Itu melayang diam-diam menuju Lan Xuanyu dan kemudian memasuki pori-porinya tanpa suara. Dalam sekejap, itu mewarnai tubuh Lan Xuanyu dengan warna ungu. Itu benar, ini adalah ganoderma roh abadi ungu yang telah dibeli Lan Xuanyu sebelumnya. Dia tidak pernah mau menggunakannya karena dia ingin menunggu sampai dia menerobos ke 4 cincin untuk memperkuat fondasinya. Pada saat ini, dia sudah menerobos dan itu adalah waktu terbaik untuk menyerap ramuan abadi 100.000 tahun ini. Di bawah kendali Nana, semua nutrisi dari ganoderma abadi ungu 100.000 tahun diserap ke dalam tubuhnya. Ketika tubuhnya berubah sepenuhnya ungu, awan cahaya 4 warna di atas kepalanya dan pola emas di tubuhnya menjadi lebih jelas. Bahkan napasnya menjadi lebih panjang. Ketika Lan Xuanyu bangun dari meditasinya, itu sudah keesokan paginya. Hal pertama yang dia rasakan ketika dia membuka matanya adalah kekakuan. Dia menggerakkan tubuhnya tanpa sadar dan merasakan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara "kaka" yang lembut. Ketika Lan Xuanyu menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri, dia terkejut menemukan bahwa pakaian di tubuhnya semuanya robek, dan bahkan ada beberapa benda seperti cangkang keras yang pecah dari gerakannya dan jatuh, memperlihatkan adil dan bahkan sedikit kulit merah muda di bawahnya. Ini tanda-tanda kotoran di tubuhmu sudah keluar, dan itu adalah efek dari Purple Immortal Ganoderma. Pergi dan mandilah, kata Nana. Lan Xuanyu kemudian menyadari bahwa Bai Xiuxiu dan Lan mungkin sudah lama pergi dari ruang meditasi. Hanya Nana yang duduk tidak jauh darinya, matanya yang indah menatapnya dengan lembut. Guru Nana, panggil Lan Xuanyu dan dengan cepat berdiri. Saat dia bergerak, potongan-potongan tubuhnya terbang kemana-mana dan kulitnya mulai terbuka. Dia bukan lagi anak dari sebelumnya, dia sudah remaja. Dia segera mengeluarkan teriakan aneh dan memanfaatkan fakta bahwa pakaiannya tidak sepenuhnya robek sebelum berlari menuju toilet. Melihat ekspresi malunya, Nana tidak bisa menahan tawa. Dia sangat puas dengan terobosan Lan Xuanyu kemarin. Itu benar-benar dalam harapannya. Itu bisa dianggap sebagai terobosan paling sempurna dan dengan 100.000 tahun Purple Immortal Ganoderma sebagai fondasi, dia akan memiliki fondasi untuk menembus 5 cincin di masa depan. Adapun ingin menerobos ke tingkat yang lebih tinggi, itu akan tergantung pada kondisi fisik dan keberuntungan Lan Xuanyu. Itu tidak bisa terburu-buru. Lan Xuanyu mandi cepat. Ketika dia membasuh semua kotoran di tubuhnya, dia terkejut menemukan bahwa kulitnya seperti udang rebus, berwarna merah muda dan merah, sebening kristal. Apakah kulit saya juga berubah?
Dia menusuk kulitnya sendiri tanpa daya. Dengan menyodok ini, dia menyadari bahwa kulitnya sangat keras dan ketika dia menyodok, sepertinya ada riak samar di permukaan kulitnya. Hal yang paling menarik adalah ketika dia menggunakan tangan kanannya untuk menyodok, lingkaran cahaya emas keluar, sedangkan ketika dia menggunakan tangan kirinya untuk menusuk, itu adalah lingkaran cahaya perak. Apa yang sedang terjadi? Lan Xuanyu tidak bisa tidak menjadi linglung, tapi sepertinya cukup menyenangkan. Dia menyodok sebentar lagi. Ketika dia keluar setelah berganti pakaian, Nana sudah menunggunya di luar. Guru Nana, sepertinya aku sudah berubah. Lan Xuanyu memandang Nana. Nana mengangguk dan berkata, aku juga bisa merasakannya. Meskipun jauh lebih sulit bagimu untuk menerobos dan meningkatkan jumlah cincin jiwamu daripada master jiwa lainnya, pada saat yang sama, kamu akan mendapatkan lebih banyak selama proses ini. Seolah-olah Anda berubah dan berevolusi setiap saat. Kali ini, sangat jelas. Dengan bantuan Ganoderma abadi ungu, garis keturunan Anda juga telah mengalami beberapa perubahan. Selama periode waktu ini, Anda harus benar-benar merasakan perubahan di tubuh Anda dan pegang kemampuanmu sendiri. Kamu baru saja menerobos, pergi dan makan sesuatu dulu. Istirahat yang baik di pagi hari dan aku akan membimbingmu dalam kultivasi dan kendalimu atas kemampuanmu di sore hari. Baiklah, Xiu dan mungkin juga telah menerobos, kan? Lan Xuanyu bertanya. Semuanya berjalan lancar. Mereka kembali beristirahat setelah menerobos. Bagus, Lan Xuanyu mengingat rasa malu yang dia rasakan barusan. Untungnya, Bai Xiu dan yang lainnya tidak ada, atau dia akan berada dalam masalah besar. Nana pergi sehari lebih awal dari yang diperkirakan karena beberapa hal mendesak di Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran. Seorang siswanya memiliki masalah selama terobosannya dan dekan akademi secara pribadi memanggilnya untuk mengundangnya kembali untuk melihatnya. Oleh karena itu, Nana bergegas kembali setelah membimbing Lan Xuanyu selama sehari. Sebelum mereka pergi, Nana memberitahu Lan Xuanyu bahwa ketika 4 orang lainnya akan menerobos, dia harus berada di sisi mereka untuk melindungi mereka. Mereka tidak harus terburu-buru untuk menerobos, mereka harus melakukannya pada kondisi puncak mereka. Tang Yuge dan Yuanen Hui kembali pada hari pertama sekolah. Istilah baru telah dimulai. Lan Xuanyu meletakkan kedua tangannya di sakunya dan berjalan ke ruang kelas perlahan. Halo, ketua kelas. Ding Zuohan datang dengan ekspresi menyanjung dan bahkan mencoba memeluknya, tetapi dia takut dengan kaki mengancam Lan Xuanyu. Pemimpin kelas, jangan terlalu kejam, keluh Ding Zuohan. Hentikan, menjauhlah dariku, kata Lan Xuanyu kesal. Ketua kelas, kulitmu terlihat sangat bagus. Apakah kamu pergi untuk perawatan kulit selama liburan? Ding Zuohan menatap kulit Lan Xuanyu dengan terkejut dan berseru. Lan Xuanyu sudah sangat tampan dan diakui sebagai anak laki-laki paling tampan di pengadilan luar. Tapi sekarang, kulitnya putih dengan semburat merah dan bahkan memiliki perasaan sebening kristal dan lembab. Itu menambah temperamennya yang halus. Pantatku, kata Lan Xuanyu. Bersiaplah untuk kelas, duduk. Pada saat ini, sebagian besar siswa di kelas sudah tiba. Setelah melihatnya masuk, mereka semua maju untuk menyambutnya dengan antusias. Lan Xuanyu sangat jelas tentang antusiasme mereka. Orang-orang ini tidak akan bersenang-senang. Pada akhir semester lalu, Ding Zuohan telah diam-diam memintanya untuk menjadi bagian dari cadangan timnya. Dan dia bukan orang pertama yang melakukannya. Semua orang tahu bahwa mereka akan mulai menjalankan misi di masa baru, dan mereka benar-benar berbahaya. Mereka semua tahu tentang korban sesekali di masa lalu. Meskipun Lan Xuanyu selalu menjadi master jiwa 3 cincin, tidak ada seorang pun di kelas yang pernah meremehkannya. Sebaliknya, mereka semua mengerti bahwa mengikuti pemimpin kelas berarti ada daging untuk dimakan. Semua armor pertempuran 1 kata mereka ditempa oleh Lan Xuanyu dan armor pertempuran 2 kata masa depan mereka juga tidak dapat melarikan diri. Hanya ketua kelas yang bisa melakukannya. Bukan rahasia lagi bahwa Lan Xuanyu mampu Spirit Forge di kelas. Selanjutnya, secara historis, Lan Xuanyu tidak pernah kalah dan tidak pernah melakukan kesalahan. Bersamanya, belum lagi masalah keamanan, hadiahnya pasti berlimpah. Mereka juga bertanya kepada para senior tentang hal itu. Meskipun misi berbahaya, imbalannya besar. Ketua kelas, bagaimana hal yang saya minta Anda lakukan? Saya masih berutang uang kepada Anda. Bawa saya untuk misi dan saya akan membayar Anda kembali nanti. Ding Zuohan berbisik, minggir. Kekuatan yang kuat datang dari belakang Ding Zuohan dan wajah tersenyum lainnya muncul di hadapan Lan Xuanyu. Itu adalah Bing Tianliang. Ketua kelas, aku adalah pendukungmu yang paling setia.
Dan kita berasal dari planet yang sama, jadi bukan gilirannya untuk menjadi cadangan, kan? Hehe, dan aku lebih kuat darinya. Lebih bisa diandalkan darinya. Bintian Liang telah tumbuh lebih tinggi dan sedikit lebih tinggi dari Lan Xuanyu. Sosoknya lurus seperti lembing dan matanya cerah dan penuh semangat. Bahkan ada kilatan petir yang samar. Di kelas, dalam hal kultivasi kekuatan jiwa, selain Tang Yuge, dia adalah yang terkuat. Dan dia memang menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Dengan Purple Lightning Bear, kultivasinya telah meningkat pesat, dan jelas merupakan tulang punggung kelas. Soul Land 4 Chapter 636. Apakah kalian bodoh? Kami bahkan belum tahu apa misinya. Jika itu misi individu, bagaimana saya akan membawa seseorang? Mari kita dengar apa yang guru katakan dulu, kata Lan Xuanyu tak berdaya. Pada saat ini, hampir semua siswa di kelas menatapnya dengan tatapan tajam. Siapa yang akan dia setujui? Mereka akan melihat apa yang terjadi terlebih dahulu. Saat itu, Xiaoqi masuk dari luar. Melihat guru masuk, semua orang dengan cepat kembali ke tempat duduk mereka. Xiaoqi melihat Lan Xuanyu pada pandangan pertama dan sedikit kejutan melintas di matanya. Kultivasinya secara alami jauh lebih kuat daripada para siswa dan dia bisa melihat perubahan temperamen Lan Xuanyu secara sekilas. Jelas bahwa dia telah menerobos. Dia akhirnya menerobos. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa tentang kultivasi 3 cincin Lan Xuanyu, dia masih agak khawatir. Kelas akan segera dimulai, teriak Lan Xuanyu. Halo guru. Halo semuanya untuk semester baru ini, silakan duduk, kata Xiaoqi. Semua orang duduk, selain Qianlei dan Liu Feng yang tidak dapat diandalkan, seluruh kelas penuh. Xiaoqi berkata, selain Liu Feng dan Qianlei, semua orang ada di sini. Kali ini, kalian memiliki waktu istirahat terlama karena kalian harus tahu alasannya. Selanjutnya, kalian harus menghadapi periode waktu terpenting kalian. Di pengadilan luar, dan itu juga yang paling berbahaya. Menurut aturan akademi, misi wajib akan berlangsung selama 1 tahun. Periode ini dan periode pertama tahun kelima, kalian harus menjalankan misi. Setelah itu, kalian dapat memilih untuk pergi misi atau tinggal di akademi untuk belajar dan berkultivasi. Selama kelas pengadilan luar, waktu belajar yang sebenarnya adalah dalam 3 tahun pertama. 3 tahun berikutnya difokuskan pada pertempuran dan pelatihan diri yang sebenarnya. Jadi, pada semester pertama tahun keempat, Anda seharusnya melakukan wajib tapi karena kelas kami adalah kelas eksperimen perang bintang, kalian harus belajar lebih banyak dari kelas biasa, jadi itu tertunda. Tapi ini tidak berarti bahwa kelas kami memiliki hak istimewa. Sebaliknya, misi diatur untuk kalian akan lebih kaya dari tahun-tahun sebelumnya, dan bahkan mungkin ada misi yang melibatkan Star Wars. Kalian semua seharusnya sudah tahu tentang situasinya sekarang, tapi aku akan tetap berusaha sespesifik mungkin. Pada titik ini, Xiaoqi berhenti dan ekspresinya berubah serius. Sebagai guru yang bertanggung jawab, dia tahu betul betapa pentingnya pengalaman tempur yang sebenarnya bagi para siswa ini. Mereka harus pergi menjalankan misi, salah satunya adalah harga yang harus mereka bayar setelah mendapatkan sumber daya kultivasi dari akademi. Sekaligus untuk menguji potensi, bakat, dan temperamen para pemuda tersebut. Itulah yang telah dijunjung tinggi oleh Akademi Shrek selama bertahun-tahun. Tidak ada seorang pun yang menjadi pengecualian. Siswa yang paling menonjol akan menonjol selama tahun ini dan akan benar-benar diakui oleh akademi. Bahkan Lan Xuanyu, yang secara internal telah ditunjuk sebagai murid pengadilan dalam, tidak akan dapat memasuki pengadilan dalam jika dia tidak bekerja dengan baik selama misi, terutama jika ada masalah dengan temperamennya. Jika ada kesalahan besar, bahkan School of Life tidak akan bisa melindunginya. Itulah mengapa Xiaoqi sangat serius. Dia berada di kelas spiritual perang bintang dan dia berharap kelas yang dia ikuti akan memiliki lebih banyak siswa yang memasuki pengadilan dalam di masa depan. Tetapi sebelum harapan yang paling penting ini, ada persyaratan dasar lainnya, semua anak harus selamat. Mengikuti kemajuan teknologi, Federasi telah memulai perkembangannya yang cepat 10.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, planet induk sudah tidak mampu menanggung kecepatan perkembangan kita. Kami menuntut terlalu banyak dari planet induk, menyebabkannya tidak mampu untuk menanggung beban. Setelah itu, planet induk berevolusi setelah melahap abyssal plane yang menyerang kita. Tetapi pada saat itu, seluruh umat manusia menyadari bahwa jika mereka tidak memikirkan jalan keluar, planet induk akan runtuh suatu hari nanti. Bahkan setelah berevolusi. Jadi, sejak saat itu, Federasi menginvestasikan sejumlah besar uang dan memulai perjalanan ke luar angkasa.
Pengembangan plane ruang angkasa mulai dipercepat seiring dengan keberhasilan pengembangan inti jiwa sumber sirkulasi positif. Ini memungkinkan kami untuk menggunakan logam langka sebagai bahan bakar dan menghasilkan energi dalam jumlah besar, yang menghasilkan plane ruang angkasa kami saat ini. Setelah ribuan tahun, kami terus berkembang keluar dan mencari planet yang cocok bagi kita manusia untuk hidup untuk benar-benar menjajah ruang angkasa. Masa-masa tersulit adalah pada tahap awal. Baik itu teknologi atau kolonisasi, itu sangat sulit. Setelah kolonisasi planet administratif pertama, kecepatan kami secara bertahap meningkat. Akhirnya, itu berkembang ke skala federasi saat ini. Saat ini, federasi memiliki 7 armada luar angkasa. Selain armada pertama yang ditempatkan di dasar sebuah planet kecil di dekat planet induk, armada lainnya ada di luar. Warga tidak tahu apa yang dilakukan armada ini, dan pada kenyataannya, berkat perlindungan merekalah warga federasi dapat hidup dengan damai. Federasi selalu merahasiakannya bahwa selain manusia dari federasi, sebenarnya ada banyak ras di seluruh alam semesta. Kita bukan satu-satunya yang dapat melahirkan kehidupan. Di banyak planet lain yang cocok, kehidupan juga dapat dilahirkan. Dan planet-planet ini memiliki segala macam ras yang aneh. Untuk kelangsungan hidup umat manusia, kita berperan sebagai penjajah, tetapi kita juga berperan sebagai pelindung. Jika kita ingin berkembang, kita membutuhkan lebih banyak sumber daya, dan kita perlu menemukan planet-planet yang cocok untuk kelangsungan hidup kita. Dan ini planet tidak semuanya seperti planet elf yang dapat diselesaikan dengan damai, juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Beberapa pasifis akan berpikir bahwa invasi kita tidak bermoral. Tapi di alam semesta, kelangsungan hidup adalah yang paling penting. Banyak ras telah berkembang lebih cepat dari kita. Jika kita membiarkan mereka berkembang, terutama ras agresif itu, mereka pasti akan menjadi ancaman besar bagi kita. Federasi. Mereka yang bukan dari ras kita pasti akan memiliki pemikiran yang berbeda. Dalam ribuan tahun sejarah kolonisasi antar bintang, kita telah menghadapi setidaknya 4 krisis besar yang dapat menggulingkan federasi. Dan dalam krisis ini, untuk mencegah warga panik, mereka tidak menyadarinya. Tapi ada banyak pahlawan yang menumpahkan darah mereka untuk melawan musuh yang kuat. Akademi Slek kami, Sekte Tang, Kuil Dewa Perang, dan Pagoda Roh memainkan peran besar dalam pertempuran ini. Tidak semua pertempuran dapat diselesaikan di alam semesta. Seringkali, kekuatan tempur individu yang kuat lebih penting, terutama ketika menjalankan misi di permukaan beberapa planet. Alasan mengapa Akademi Shrek kami mendaftarkan begitu sedikit siswa adalah untuk mempersiapkan elit sejati. Ketika federasi dan seluruh umat manusia membutuhkannya, mereka dapat muncul di tempat yang paling penting. Dan kalian masing-masing adalah pasukan cadangan. Ketika Anda pertama kali mendaftar di akademi, saya bertanya kepada Anda semua apakah Anda bersedia berkontribusi pada federasi. Jawaban Anda adalah ya pada waktu itu, tetapi mungkin Anda masih belum dewasa pada waktu itu. Sekarang, saya akan bertanya kepada Anda semua. Lagi jika Anda bersedia untuk menjalankan misi ini yang sangat mungkin berbahaya. Juga, ada kemungkinan bahwa Anda akan melakukannya lagi di masa depan. Anda semua masih dapat memilih untuk menolak. Jika Anda menolak, Anda akan dipindahkan ke Akademi Master Jiwa biasa untuk melanjutkan sekolah. Di masa depan seperti itu, Anda dapat memutuskan nasib Anda sendiri. Dan jika Anda semua yakin ingin melanjutkan, maka sebagian besar waktu, keselamatan Anda akan bergantung pada diri Anda sendiri. Anak-anak, tolong pilih dengan hati-hati. Bahkan jika kamu memilih untuk menolak, Akademi tidak akan menyalahkanmu. Ini adalah hakmu. Pada titik ini, Xiaoqi tetap diam dan menatap murid-muridnya dengan tenang.